sebagian anak-anak dari Timor Leste yang menurut si APR ada 4.000 anak yang dibawa paksa sama tentara, diadopsi paksa juga sama tentara pada tahun 1979. Saya dibawa tahun 1979, saat itu saya berumur 6 tahun, dan saat dibawa ikut tentara banyak sekali hal-hal yang saya alami. Dan pada saat adopsi itu juga ada petinggi-petinggi tentara Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, diantaranya Bapak Panglima ABRI saat itu, Bapak Emesu, Bapak Piasno Sudarto yang menandatangani surat pengangkatan saya dari orang tua saya. Sebenarnya orang tua saya tidak setuju saat saya dibawa, tapi karena invasi tentara Indonesia saat itu yang memaksa bahwa karena kondisi saat itu juga di mana orang tua saya dipaksa anaknya diambil sebagai jaminan agar keluarga saya tidak dibunuh. Akhirnya saya dibawa sama tentara pada tahun itu oleh Kesatuan 202 sampai di Bekasi. Saya dibawa karena Kesatuan 202 itu di Bekasi. Saya dibawa, ternyata sampai di Bekasi itu keluarga yang membawa saya nggak setuju saya datang. Akhirnya saya jalani hidup dengan berbagai kekerasan, berbagai pelecehan juga. Setelah itu sampai tahun 84 itu Bapak tentara itu masih berkomunikasi dengan keluarga saya. Tapi kalau saya tanya, dia bilang itu bukan keluarga kamu, dan kamu hanya diambil dari hutan aja, nggak punya keluarga. Tapi saya ingat kali bahwa saat saya dibawa itu ada penandatanganan surat-surat. Ya, saya nggak tahu zaman itu. Setelah saya tahu bahwa ternyata ada petinggi dari tentara juga yang ikut tanda tangan di situ. Karena waktu itu orang tua saya kalau di Dili itu bilangnya Liurai, kalau di sini bilangnya kayak sultan gitu, seorang raja yang berkuasa saat itu. Nah, mungkin kalau menurut tentara, apabila anak ini diambil, maka rakyat itu akan turut pada tentara. Tapi yang pada akhirnya saya dibawa, dan akhirnya saya mengalami berbagai kekerasan. Terus tahun 84 itu saya dibawa lagi ke Manado di Sulawesi Utara. Di sana saya tinggal sama keluarga dari orang tua angkat saya yang tentara itu. Sampai di sana mereka juga nggak setuju ada saya, karena dianggap menyusahkan keluarga juga, dan nggak jelas juga dari mana. Nah, akhirnya berbagai kekerasan sudah saya alami sepanjang tahun itu, sampai saya kelas 2 SMA mengalami yang pelecehan seksual, kekerasan berbagai macam itu saya jalani. Nah, saat itu saya ambil surat-surat, pernah saya dapatkan surat pengangkatan saya, dan saya titipkan sama teman saya. Berdasarkan dari itu, saya berharap banyak sama Tuhan bahwa suatu saat saya bisa ditemukan sama keluarga saya dengan cara apapun. Setelah itu, setelah saya mulai dewasa, lulus sekolah SMA, itu juga saya ditolong sama orang di Sulawesi sana. Akhirnya saya bisa sekolah, dan setelah itu saya dipanggil lagi sama orang tua angkat itu untuk datang ke Bekasi. Ternyata sampai sini ibunya itu masih tetap nggak suka sama saya, dan pada akhirnya saya tinggal berpindah-pindah karena selalu nggak tenang. Bapak itu juga ternyata suka sama saya, dan ya ingin menjadikan saya sebagai istri, dan selalu kekerasan yang pelecehan itu saya alami dari dia. Tapi bapak itu sudah meninggal. Namun apapun yang terjadi, bagi saya berusaha untuk tidak dendam. Dan setelah itu
saya cari hidup sendiri sampai saya bisa sekolah, saya bisa menikah dengan suami saya dari Jogja, dan dari situ saya banyak berharap bahwa suatu saat bisa ketemu dengan keluarga saya, dan pada akhirnya tahun 2009 keluarga saya berusaha untuk cari saya, dan akhirnya kita ketemu saat itu, dan saya juga difasilitasi sama keluarga untuk bisa berkunjung ke Timor Leste, dan dari situ juga saya bisa tahu bahwa ternyata saya punya keluarga, dan keluarga saya juga bilang dulu itu ada pengangkatan secara resmi, tapi kok kenapa dihilangkan jejaknya. Jadi saya tidak ketemu keluarga saya selama 30 tahun. Semasa itu berbagai macam penderitaan saya alami. Setelah saya ketemu dengan keluarga saya udah berkunjung ke Timor Leste, dan saya sangat berharap kepada pemerintah Timor Leste juga untuk mengambil action terhadap anak-anak Timor Leste yang dibawa paksa oleh tentara. Setidaknya mereka bisa kembali ke Timor Leste, sekalipun mereka di sini sudah senang, tapi mereka juga harus tahu bahwa di sana tempat mereka lahir, dan setidaknya juga mereka harus ketemu dengan keluarga mereka. Berharap pemerintah Timor Leste itu bisa bekerja sama dengan Kementerian HAM yang ada di Indonesia dan NGO yang ada di Indonesia juga, untuk berusaha mencari anak-anak seperti saya, ya baik apa yang hidupnya susah ataupun tidak, untuk mereka bisa berkumpul dengan keluarganya. Demikian dari saya, terima kasih.